Di dalam segala keberadaan kami datang kepadamu ya Tuhan. Menyadari akan karya keselamatanmu yang begitu agung dan besar bagi kami yang tidak layak ini. Kami menghampiri Engkau ya Tuhan. Kami hamba-Mu, pakailah kami menurut kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicara lagi kepada kami hari ini. Kami rindu diperlengkapi oleh Tuhan sendiri. Allah Roh Kudus berkata-kata kepada kami, urapi dan kuduskan hamba-Mu untuk kami bersama-sama bersehati sebagai tubuh Kristus. Mengerjakan apa yang harus kami kerjakan. Mengerjakan apa yang Tuhan percayakan selagi hari masih siang. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua hari ini ya Tuhan. Kami berserah, kami siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Harap kita semua dalam keadaan sehat semua ya. Biarlah perlindungan dari Tuhan senantiasa boleh menaungi kita. Hari ini kita akan bersama-sama mengingatkan diri lagi bahwa sepanjang-panjangnya, selama-lamanya kita hidup di dalam dunia ini, mungkin tidak sampai 100 tahun umur kita, saudara. Kalau bisa sampai 100 tahun, itu adalah sungguh bonus semata. Sebab itu biarlah di tengah-tengah hidup yang tidak panjang, yang tidak terlalu lama ini, kita boleh sungguh-sungguh memikirkan hal yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Saya rindu mengajak Bapak Ibu memikirkan hari ini misi yang holistik. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai yang ke-16. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Perhatikan saudara, kamu adalah garam dunia. Yesus memakai kata dunia. Engkau bukan garam lokal, tapi engkau garam global. Engkau bukan garam biasa, tapi engkau garam internasional. Engkau adalah terang dunia. Engkau bukan terang RT, RW. Kelasmu adalah kelas dunia. Karena engkau dibayar dengan darah yang mahal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika memikirkan misi yang holistik ini, saya coba mencari tahu saudara, misi yang holistik ini saudara dimulai ketika terjadi pertemuan atau covenant, Lausanne Covenant, saudara ya, Lausanne Committee for World Evangelization. Saudara yang terkasih, Lausanne Covenant terjadi tahun 1974. Kemudian terus berlangsung kembali di Manila dan kemudian berlangsung di Cape Town, Afrika, saudara. Saudara, dari penggagas utama yaitu pendeta Billy Graham, saudara, menyuarakan perlunya kesadaran orang Kristen untuk bersama-sama bersatu, bersehati di dalam gerakan penginjilan dunia. Saudara, gerakan ini sangat menyentuh hati, saudara. Seorang sekaliber Billy Graham, saudara, menyadari betapa jauh pelayanannya dari apa yang Tuhan inginkan, saudara.
Saudara, pendeta Billy Graham adalah seorang pengkhotbah besar, saudara. Tetapi bersama dengan seluruh pemimpin-pemimpin dunia, mereka meratap, mereka menyesal, mereka bertobat di hadapan Tuhan. Di dalam salah satu butir Lausanne Covenant, saudara, di poin yang ke-9, mereka bersama-sama berkata, lebih dari 2,7 miliar orang atau lebih dari 2/3 dari semua umat manusia masih harus diinjili. Kami merasa malu bahwa begitu banyak yang telah terlantar, yang merupakan teguran bagi kami dan seluruh gereja. Kami semuanya terkejut karena jutaan orang hidup melarat dan kami merasa cemas karena ketidakadilan yang menjadi penyebabnya. Di antara kami, mereka yang hidup berlebihan menerima tanggung jawab untuk mengembangkan pola hidup sederhana agar dapat menyumbangkan lebih banyak bagi bantuan dan pekabaran Injil. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini seruan yang sangat menyentuh hati. Billy Graham bersama dengan seluruh pemimpin-pemimpin besar dunia berkata, kami merasa malu oleh karena kami belum mengerjakan secara maksimal apa yang menjadi isi hati Tuhan. Apa yang menjadi isi hati Tuhan, saudara? Saudara, di dalam The Lausanne tadi kita baca, saudara. Mereka mengangkat satu tema yang besar, saudara. The whole church taking the whole gospel to the whole world. Seluruh umat, seluruh gereja membawa seluruh Injil atau membawa Injil sepenuhnya kepada seluruh dunia. Inilah, saudara, yang menjadi kerinduan hati para pemimpin gereja yang berkumpul. Mereka merasa selama ini mereka melakukan penginjilan tetapi tidak memperhatikan hal-hal yang bersifat sosial. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, 2,7 miliar orang masih belum mendengar Injil. 2,7 miliar orang belum diselamatkan. Pemimpin-pemimpin gereja Injili menangisi jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kalau kita membaca seluruh Alkitab, saudara, maka kita akan mendapati, saudara, satu benang merah bahwa isi hati Tuhan adalah bagi bangsa-bangsa. Saudara, kalau membaca Kejadian 12, Matius 28, Wahyu 7 ayat 9. Satu rangkaian yang menolong kita mengerti bahwa tujuan Tuhan hanya satu, saudara. Menyelamatkan manusia. Dan cara Tuhan menyelamatkan manusia adalah melalui manusia. Menarik, saudara ya. Itu pesan tunggal dari Alkitab, saudara. Saudara, sebab itu Tuhan Allah rela menjadi manusia supaya dapat menyelamatkan manusia. Tetapi bukan hanya berhenti di sana, supaya manusia yang sudah diselamatkan boleh menjadi duta-duta Injil Kerajaan Allah. Saudara, Tuhan Allah menyelamatkan manusia melalui manusia. Saudara, ketika membaca kisah Abraham, Tuhan berjanji memberkati bangsa-bangsa melalui Abraham. Ketika saudara membaca pesan Tuhan Yesus kepada murid-murid, Tuhan Yesus berkata, pergi ke seluruh dunia, sampaikan Injil yang menyelamatkan itu. Sampai nanti, saudara, seluruh manusia berkumpul menjadi satu di Yerusalem yang baru, memuji, menyembah Allah yang Maha Kudus itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita mengerti isi hati Allah, maka saudara, hidup kita akan menjadi berubah orientasinya.
Saudara, di dalam pesan yang sama Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi orang-orang kelas dunia. Jangan pernah mengecilkan dirimu untuk menjadi kelas lokal. Kalau Tuhan sudah membayarmu untuk menjadi kelas dunia, mari saudara, kita jangan menghina darah Kristus yang sudah membayar kita dan merendahkan Tuhan dengan kita menjadi kelas lokal. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui Injil yang Tuhan Yesus sampaikan ini, kita boleh mengerti misi yang holistik tidak boleh hanya bersifat people oriented, tetapi bersifat life oriented. Usaha menjadikan seluruh alam semesta Theatrum Gloriae Dei. Calvin berkata, mestinya alam semesta ini menjadi teater yang menunjukkan kemuliaan Allah. Saudara, penginjilan maupun tanggung jawab sosial adalah bagian dari panggilan Kristen. Karena keduanya merupakan pernyataan penting dari doktrin tentang Allah dan manusia. Kasih kepada sesama dan ketaatan kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebab itu Yesus memberikan gambaran, analogi, simbolik bahwa kita adalah garam. Garam itu berfungsi menjadi penyedap. Garam itu berfungsi menjadi pengawet. Saudara, ketika Tuhan membuat kita menjadi ciptaan baru, Tuhan ingin agar kita membuat lingkungan kita menjadi dunia yang baru. Ketika Tuhan menyelamatkan saudara dan saya, dimanapun saudara berada, Tuhan rindu suasana kondisi surgawi itu turun melalui saudara. Ketika saudara ada di rumah, saudara menjadi sarana di mana suasana surga itu turun. Ketika saudara ada di tempat kerja, saudara boleh menjadi wakil Allah menghadirkan karakteristik surgawi itu. Penuh damai sejahtera, penuh kebenaran, penuh keadilan melalui saudara. Inilah kerinduan hati Allah. Ketika Tuhan membuat kita menjadi ciptaan yang baru di dalam penebusan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan ingin agar kita membuat lingkungan kita menjadi dunia yang baru. Bukan dunia yang membentuk kita, tetapi kitalah yang membentuk dunia. Bukan lagi dunia yang mempengaruhi kita, tetapi kitalah yang mempengaruhi nilai-nilai dunia. Garam mempunyai kualitas bercampur. Dia bekerja justru ketika dia bercampur. Dia tidak berfungsi ketika dia mengisolasi diri. Garam itu berbeda, tetapi dia murni. Garam itu memberi rasa, memberi pengaruh. Saudara yang terkasih, di dalam kemurnian garam, pengalaman membuktikan bahwa meluasnya kekristenan tidak bersumber dari penginjil-penginjil profesional, melainkan melalui orang Kristen biasa yang kehidupan kekristenannya suci dan murni. Dan mereka terbeban untuk bersaksi kepada orang-orang yang mereka temui di lingkungan pekerjaan mereka. Saudara, dari survei, dari penelitian pertumbuhan gereja, saudara, banyak gereja bertumbuh dimulai dari orang Kristen biasa. Bukan para penginjil, bukan para pendeta. Tapi sebagian besar oleh orang-orang Kristen biasa yang menghidupi kemurnian imannya, yang menghidupi kesucian imannya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita dipanggil menjadi garam
dunia. Saudara mungkin tidak bisa pergi ke Afrika seperti pendeta Martus, saudara. Tetapi saudara ketika diurapi oleh Tuhan, saudara punya hati yang besar untuk menjadi Kristen dunia. Maka saudara dapat mendoakan, saudara dapat mengirimkan dana. Bahkan saudara mungkin, saudara tidak akan pernah terpikirkan ketika saudara mempengaruhi seseorang, kemudian seseorang itu menjadi misionaris, pergi ke Afrika, pergi ke Papua. Saudara telah menjadi orang Kristen kelas dunia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebab itu saudara, ingatlah saudara, bahwa saudara dan saya adalah umat Allah yang dipanggil, ditebus, bukan menjadi penonton, tetapi menjadi pemain. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Perhatikan saudara kata imamat yang rajani. Ini adalah satu panggilan yang luar biasa saudara. Di dalam perjanjian lama tidak sembarangan orang dapat menjadi imam. Tetapi di dalam penebusan darah Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya hari ini adalah imam di hadapan Tuhan. Imam yang berfungsi, yang dipakai supaya memberitakan perbuatan yang besar dari Tuhan yang telah memanggil saudara keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara dapat menjadi misionaris dengan keberadaan diri saudara. Ketika saudara sudah bertemu dengan misionaris yang pertama yang datang ke dalam dunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah misionaris pertama yang datang mencari saudara dan saya, menyelamatkan saudara dan saya. Dan perbuatannya terlalu ajaib untuk tidak diceritakan. Perbuatan Tuhan Yesus terlalu ajaib untuk tidak diceritakan. Perbuatan besar yang telah memanggil saudara dan saya keluar dari kegelapan saudara. Kegelapan dosa, kegelapan dunia ini. Tuhan Yesus memanggil saudara dan saya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, semua orang percaya adalah imam. Sebab itu implikasinya semua orang percaya harus melakukan pelayanan. Tidak hanya para rasul atau para pemimpin utama. Perjanjian baru menyatakan bahwa sebagian orang Kristen dipanggil untuk melayani jemaat Kristus di dunia ini. Mereka misalnya para pemimpin Kristen, para rasul. Namun saudara perhatikan, semua orang percaya dipanggil untuk melayani Kristus di dunia ini. Saudara, sebab itu seluruh umat diselamatkan untuk misi Allah. Saudara dan saya diselamatkan bukan untuk menjadi penonton, tapi saudara dan saya diselamatkan untuk melakukan misi Allah. Oleh darah Tuhan Yesus Kristus saudara telah diselamatkan. Tetapi saudara bukan hanya diselamatkan, tapi saudara diperlengkapi oleh Allah Roh Kudus untuk boleh melakukan misi Allah. Saudara dan saya diutus untuk melakukan misi Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pastikan saudara sudah diselamatkan. Pastikan saudara menyediakan diri untuk diperlengkapi oleh Allah Roh Kudus. Dan pastikan saudara memiliki kerelaan hati untuk diutus pergi melakukan misi Allah.
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara dapat melayani. Saudara dapat terlibat melalui doa. Doakan setiap kebutuhan pekerja di ladang misi Tuhan. Saudara dapat berinisiatif dengan kerinduan yang besar, mengingat para misionaris, mengingat para pekerja misi, mengingat para hamba Tuhan, untuk boleh terus ditopang oleh doa saudara, untuk melakukan dan setia sampai akhir melakukan misi Allah. Saudara, kita tadi dapat kesempatan mendoakan Pendeta Martus Maliaki. Saudara, satu kesempatan yang indah bukan saudara? Kita bisa ambil bagian di dalam misi dunia. Misi di Kenya, Afrika sana. Saudara, kita tidak mengalami tantangan langsung di sana. Tetapi ketika saudara berdoa, bukan berarti saudara tidak menghadapi tantangan. Saudara menghadapi diri saudara sendiri sebagai musuh yang terbesar. Saudara, saya ketika mengingat diri saya sendiri, saudara. Saya hari ini bisa berdiri sebagai hamba Tuhan. Saya tahu persis pada masa yang lalu dan mungkin pada masa sekarang ini. Ada banyak orang mendoakan saya. Saudara, ketika dulu saya akan menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, saya takut, saudara. Saya khawatir, saya cemas, saudara. Tetapi puji Tuhan ada sekelompok ibu-ibu yang setia berdoa supaya Tuhan menopang saya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, satu perkara yang indah ketika saya datang di dalam persekutuan tanpa sengaja, saudara, saya mendengar nama saya disebut dan doakan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, doa itulah yang menguatkan. Ketika perjalanan harus melewati jalan yang terjal, melewati jalan yang sulit, saya ingat ada yang mendoakan saya. Saudara, ini juga pekerjaan yang dilakukan oleh Imam Agung kita Yesus Kristus. Dia setia mendoakan saudara dan saya, supaya saudara dan saya menjadi pekerja misinya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di bulan misi ini saudara kita diingatkan untuk mari bersama-sama mengambil bagian berdoa bagi pekerjaan misi Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mendapat data saudara ya. Ini memang tidak boleh dipublikasikan saudara karena kita online saudara ya. Saudara tahu di tengah-tengah COVID ini saudara, pekerjaan misi Allah tidak berhenti saudara. Saudara, sangat menakjubkan saudara, di tengah-tengah kematian oleh karena COVID saudara. Saudara tahu ada banyak jiwa yang kehilangan pengharapan bertemu dengan Tuhan Yesus dan membuka hatinya kepada Yesus. Karena apa saudara? Karena doa orang-orang percaya. Saudara dapat mengambil bagian di dalam dana. Saudara dapat memberi dukungan bagi pekerja di ladang Tuhan. Saudara, kita sampai hari ini masih merintis pos Pontianak, saudara. Membutuhkan banyak biaya. Saudara, tidak mudah melayani di Pontianak, saudara. Tetapi kita bersyukur ada orang-orang di sana yang Tuhan tempatkan. Saudara, jangan pernah berpikir dana yang saudara persembahkan itu menjadi sia-sia. Tidak akan pernah akan saudara. Karena saudara sedang melakukannya dengan hati yang mencintai Tuhan. Dengan hati yang taat kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada banyak pekerjaan misi yang membutuhkan dukungan dana. Saudara mari ambil bagian. Jangan pernah takut rugi di dalam mendukung misi Allah. Setiap peser yang saudara persembahkan kepada Tuhan, saudara itu menjadi persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Saudara dapat mempersembahkan diri saudara sendiri, menyerahkan diri sebagai pekerja misi di ladang Tuhan. Saudara, saya ingat beberapa waktu lalu seorang anak muda saudara rindu melayani melalui
Operation mobilization. Saudara membutuhkan dana. Ada yang dukung dana, tapi belum tentu ada yang mau pergi. Tapi ada satu anak muda yang mau pergi, saudara. Saudara, ini satu hal yang sangat luar biasa, berani mempersembahkan diri. Saudara punya anak, saudara doakan anak saudara menjadi pekerja di ladang Tuhan. Persembahkan yang terbaik, saudara, untuk pekerjaan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama terus menjadi orang Kristen yang sungguh mencintai Tuhan. Saudara, sangat menarik seorang yang bernama Elton Trueblood. Dia berkata, jika reformasi yang pertama telah mengembalikan firman Allah kepada umat Allah melalui gerakan Martin Luther, saudara, maka sekarang kita memerlukan reformasi kedua untuk mengembalikan pekerjaan Allah kepada umat Allah. Saudara, pekerjaan misi bukan pekerjaan hamba Tuhan, tapi pekerjaan umat Allah seluruhnya, pekerjaan tubuh Kristus seluruhnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita perlu meminta Tuhan memberikan kita reformasi kedua untuk boleh seluruh umat Tuhan mengambil bagian di dalam pekerjaan ini. Sebab itu saudara, saya rindu mendorong kita untuk menjadi orang Kristen kelas dunia. Kita adalah terang dunia. Kita adalah garam dunia. Menjadi orang Kristen dunia, bukan menjadi orang Kristen duniawi, saudara. Orang Kristen duniawi adalah orang Kristen yang memandang dunia sebagai sarana bagi keuntungan dan kepentingan pribadinya, saudara. Tetapi kita dipanggil untuk menjadi orang Kristen dunia. Orang Kristen yang memandang misi Tuhan bagi dunia sebagai sasaran dari pilihan dan prioritas hidupnya. Tidak peduli apa status dan pekerjaan saudara dan saya. Kita dipanggil untuk menjadi orang Kristen kelas dunia yang melihat pekerjaan kita sebagai ladang misi Allah. Yang melihat keluarga kita sebagai ladang misi Allah. Yang melihat lingkungan kita, kota di mana kita tinggal sebagai ladang misi Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang Kristen duniawi sudah menerima berita keselamatan, tetapi gaya hidup, prioritas dan perhatiannya terbelenggu oleh keasikan mementingkan diri sendiri. Tetapi kita dipanggil untuk menjadi orang Kristen dunia yang sudah menerima berita keselamatan dan gaya hidup, prioritas dan perhatiannya terpusat pada kemuliaan Tuhan dan orang-orang yang Tuhan kasihi di seluruh dunia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama dengan seluruh pemimpin-pemimpin dunia yang sudah menyatakan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Kita pun rindu datang kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin menjadi orang Kristen kelas dunia. Aku meratapi kotaku di mana begitu banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Aku merasa malu ketika aku hanya bisa menonton. Sementara ada pilihan bagiku untuk mendukung di dalam doa, mendukung di dalam dana, menyerahkan diri menjadi pekerja. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, menjadi orang Kristen dunia, hidup itu dimulai dengan Allah, bukan dunia di sekitarnya. Dan bukan pula dengan kebutuhan akan misi dunia. Saudara, menjadi orang Kristen dunia, pertama-tama ia tertarik kepada Allah. Tertarik kepada firman-Nya, terpusat kepada firman-Nya. Karena itu, ia menjadi tertarik kepada umat manusia. Orang Kristen dunia
memberi dukungan kepada misi-misi dunia karena ia mengerti benar maksud hati Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka orang-orang Kristen dunia yang tertarik kepada Allah menyerahkan diri untuk melaksanakan rencananya untuk menyelamatkan dunia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara dan saya dipanggil untuk menjadi orang Kristen dunia. Kelas dunia, tetapi bukan duniawi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidup kita di dunia ini tidak lama, hanya sebentar. Sebab itu persembahkanlah diri saudara. Terpusatlah kepada Allah. Tertariklah kepada Allah. Maka Allah akan mengubah seluruh hidupmu. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, misi holistik dimulai dari hati yang mencintai Allah, yang berlanjut dengan cinta pada orang yang terhilang, yang dicintai oleh Allah, dan pada dunia yang perlu diubah oleh kasih dan kebenaran Allah. Saudara, Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk boleh mengabarkan Injil, tetapi menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Keadaan sosial politik kita perlu ubah, saudara. Kita perlu minta kepada Tuhan, Allah Roh Kudus mengurapi kita, supaya kita menjadi agen-agen perubahan sosial dimanapun berada. Saudara, ketika saudara di tempat pekerjaan, saudara mari berikan nilai-nilai yang baru di dalam pekerjaan saudara. Ketika saudara berprofesi sebagai guru, dokter, pengusaha, mari kan berikan nilai-nilai yang baru saudara. Sehingga hidup saudara tidak akan pernah saudara sesali ketika saudara berjumpa dengan Tuhan nanti. Saudara, mari bersama dengan seluruh pemimpin dunia, kita mengambil tekad dan komitmen berkata, Tuhan, aku mau menjadi orang Kristen kelas dunia. Tidak mau lagi aku dipengaruhi oleh dunia ini, tapi aku ingin mempengaruhi dunia ini. Saudara berkata, mungkin ini berat, mungkin ini susah. Saudara, Tuhan berjanji mengurapi saudara. Sebab itu mulailah dengan Allah. Mulailah berurusan dengan Allah. Ambil waktu, dekatkan diri saudara, arahkan hati saudara kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menunjukkan kepada saudara misinya saudara. Saudara, saya tidak pernah berpikir untuk menjadi hamba Tuhan saudara. Tidak pernah berpikir saudara. Tapi ketika Tuhan memanggil, dengan gentar saya datang kepada Tuhan. Dan dengan dukungan doa banyak orang saudara, saya berani mengambil langkah, meninggalkan banyak hal. Dan saya tidak pernah menyesali keputusan saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Saya rindu saudara pun tidak menjadi menyesal ketika saudara telah menjadi orang Kristen kelas dunia. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Saudara saat ini mungkin menghadapi tantangan dan ketakutan untuk menjadi orang Kristen dunia. Saudara berkata, Tuhan urusanku aja masih banyak yang belum beres. Saudara, ketika Tuhan engkau prioritaskan dalam hidupmu, engkau akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib di dalam hidupmu. Engkau berkata, Tuhan, persoalan ekonomiku aja belum beres. Datang kepada Tuhan, bawa kerinduanmu terlebih dahulu. Engkau berkata, Tuhan, urusan keluargaku aja belum beres. Saudara datang serahkan dirimu kepada Tuhan. Dia ingin menjadikan engkau orang Kristen kelas dunia.
Jangan biarkan dunia ini mempengaruhi engkau sehingga menjadikan engkau orang Kristen duniawi. Bapa di dalam surga, bersama dengan seluruh umat-Mu ya Tuhan, hamba-Mu datang dengan rasa malu. Hamba-Mu mengaku betapa kami bersama telah lalai dalam pekerjaan misi-Mu. Kami disibukkan oleh urusan-urusan yang tidak seharusnya menjadi prioritas kami. Tuhan, dengan rasa malu kami datang memohon pengampunan. Dan kami datang kembali mendedikasikan diri di hadapan-Mu. Mempersembahkan diri lagi di hadapan-Mu. Dengan satu tekad dan komitmen. Dengan anugerah dan pertolongan Allah Roh Kudus, kami ingin menjadi orang Kristen dunia. Kami ingin menggarami dan menerangi dunia ini. Dimulai dari dunia keluarga kami. Dimulai dari dunia pekerjaan kami. Tuhan, terimalah persembahan diri kami di hadapan-Mu. Jangan biarkan kami Tuhan hidup di dalam rasa malu ini. Kasihanilah kami oleh rahmat-Mu yang besar. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Engkau mendengar doa kami. Dan Engkau menjawab doa kami dengan urapan kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.